Makanya teman-teman kita harus membuatkan program kita ya dalam hidup supaya kita bisa selamat. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kita kebebasan yang luar biasa dalam memilih perbuatan kita. Sering kami sampaikan tuh. Mungkin teman-teman yang hadir di sini, masya Allah jumlah sebanyak ini. Misal, ya ini bisa saja antum memilih untuk hadir di sini, bisa saja tidak. Mungkin karena hari ini tanggal merah, ya udah saya pergi aja sama teman-teman saya kemana gitu. Bisa memilih. Allah membiarkan kita memilihnya. Tetapi nanti penyesalan akan datang di hari kiamat. Ya. Orang-orang akan masuk neraka nanti wa na'udzubillah dalam kondisi meyakini keadilan Allah. Karena semua pelanggaran yang dia lakukan murni pilihan dia. Jadi kita betul-betul harus peka menyelamatkan diri kita dari perbuatan-perbuatan pelanggaran tersebut. Ingat, api yang besar akan datang dari api yang kecil. Bermula dari situ. Biasanya begitu ya. Luka yang kecil itu kalau terus dikorek akan mendatangkan luka yang besar. Kan begitu. Nah seperti itu keadaannya. Jadi kalau sudah mulai terbuka pintu-pintu pelanggaran agama, tutup segera. Dan sudah pernah kami sampaikan, solusi dalam menutup pintu maksiat ini ada yang hanya sekedar menyelamatkan diri dengan selimut. Masih ingat kalau saya bilang tembok rumah bobol ya gitu. Kita pakai selimut, maka itu hanya sementara. Masih bisa masuk nyawa, masih masuk udara, tapi yang benar adalah tutup saja pintu-pintu itu. Baik, mungkin di sini juga saya tambahkan teman-teman sekalian, ini kami biasa isi dalam materi manajemen rumah tangga Islami. Bagaimana menghilangkan kejenuhan-kejenuhan. Poin yang pertama harus diperhatikan bagi setiap muslim dan muslimah, dia tanamkan dalam dirinya kalau pernikahan itu ibadah. Selama antum niat ibadah tidak akan pernah jenuh. Sebagai contoh orang pergi haji misalnya, orang pergi umroh, biayanya besar, jaraknya jauh, ya. Orang kalau haji itu umumnya ya, kecuali mungkin sekian puluh tahun baru berubah menjadi musim dingin. Kadang-kadang mungkin berapa puluh tahun sekali itu bisa masuk haji sedikit agak sejuk, tapi umumnya musim panas. Subhanallah kalau orang niat ikhlas ibadah, sepanas apapun cuacanya, sebesar apapun harta yang dikeluarkan, sebesar apapun tenaga dan energi yang dikerahkan, tetap kalau ditanya mau haji lagi, jawabannya mau. Kenapa? Karena niatnya ibadah. Sama dengan para sahabat Nabi Ridwanu alaihim dan orang-orang yang sudah pernah terjun dalam medan jihad. Jihad itu pergi berperang. Kemudian ya menghadapi musuh. Setiap saat bisa luka, bisa terbunuh. Tapi kalau orang sudah pernah masuk sekali saja ke kancah peperangan jihad dan dia ikhlas karena ibadah, ada rasa ketagihan dan suka untuk mau mengerjakannya. Sama orang hadir di majelis ilmu, sama orang melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jadi memang itu sebenarnya bisa kita munculkan niat itu dan hanya dengan niat saja, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan lebih mengetahui ini adalah ibadah saya. Kalau ibadah itu suka dukanya akan dilalui. Misalnya ada karakter pasangan yang kurang cocok, mungkin ada keluarga pasangan yang mungkin masih merasa sering mengganggu kehidupan rumah tangga kita, atau ada yang kurang dari pendapatan, apalah ya sikap-sikap. Semua ini masih bisa kita maklumi karena kita niatnya ibadah. Jadi akan muncul perasaan ingin memperbaiki pasangan, ingin memberikan yang terbaik. Kalau orang niat ibadah, suami istri itu akan saling mengejar pahala. Coba bayangkan indahnya rumah tangga dalam Islam kalau suami selalu targetnya bagaimana dia meraih pahala dari istrinya. Karena ini ibadah dia. Dia memberikan nafkahnya, dia memberikan naungannya, dia berkasih sayang dan seterusnya. Sampai Nabi SAW memberikan gambaran dalam hadis bercandanya suami istri dan bahkan begadang semalam suntuk itu tidak dianggap lagu, tidak dianggap hal yang sia-sia, gitu kan. Begitu juga dengan seorang istri yang terus sibuk ingin mencari dan meraih pahala dari suaminya. Selalu saja mereka berusaha untuk memenuhi satu sama yang lain. Nah ini yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang itu Allah berikan di situ. Ini yang pertama, jadikan rumah tangga itu dengan niat ibadah. Yang kedua, memang kita harus selalu memperbaharui teman-teman sekalian cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Sering mengucapkan salam, sering saling mendoakan, sering saling memberikan hadiah. Ya, kalau yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, itu selalu ada. Ya. Kemudian juga yang ketiga, bagaimana kita selalu mengupgrade diri kita. Ini sering saya sampaikan dalam pelatihan-pelatihan begitu. Kita coba naik ke level yang lebih baik dari sebelumnya. Kita jadikan itu program dalam rumah tangga. Seperti misalnya kalau tadinya badan kurang sehat misalnya, atau kurang suka olahraga, sekarang kita sama-sama pasangan memperbaharui dengan mengajak sama-sama olahraga misalnya, sehingga ada suasana baru. Mungkin sama-sama bisa tamasya, mungkin sama-sama silaturahmi keluarga, mungkin sesekali keluar makan di luar rumah, ya makan di satu restoran. Banyak sekali pintu-pintu yang bisa kita lakukan. Atau mungkin ada kelebihan rezeki, pergi umroh bersama-sama misalnya.
Itu semua banyak program yang bisa dilakukan ya. Yang penting dalam rumah tangga, kalau untuk mempertahankan dan hilang kejenuhan itu bagaimana kita selalu mengupgrade diri kita dari satu keadaan kepada keadaan yang setelahnya. Apakah penampilan, apakah sikap, apakah apa saja ya yang kita bisa lakukan. Nah itu semua satu hal yang sangat baik. Dan yang terakhir yang keempat adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Al-Qur'an yang berbunyi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, di sini yang diminta apa? Qurrata a'yun. Ya Allah jadikanlah pasangan-pasangan kami, keturunan kami penyejuk mata kami. Salah satu maknanya adalah supaya tidak ada kejenuhan. Supaya selalu kalau kita lihat pasangan kita itu selalu merasa sesuatu yang mendatangkan kepada kebahagiaan, gitu ya. Nah itu qurratu ayun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman, ya, atau orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini masuk dari WhatsApp dari Dani 0811337 sekian. Ustadz, apakah termasuk kesyirikan ketika ada seorang muslim yang mengatakan, wah kalau mau Imlek udah pasti hujan, kalau nggak hujan berarti nggak bagus tahunnya. Bagaimana Ustadz? Ini muslim yang katakan? Muslim. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Nggak ada hubungannya. Kenapa harus ikut-ikutan di situ? Ya. Kita justru harusnya menyebarkan dakwah Islam kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Ya, termasuk dalam keyakinan-keyakinan seperti ini. Kenapa malah kita yang ikut-ikutan gitu ya? Tidak ada hubungannya antara Imlek dengan hujan, nggak ada hubungannya. Ya, ini karena di majelis kami ditanya ya. Ya, karena Imlek kemudian hujan. Nah kebetulan memang bulan ini bulan musim hujan gitu. Nah, iya nggak? Coba kalau Imleknya jatuhnya di bulan April, nggak akan turun hujan misalnya. Contoh gitu kan? Jadi ini memang kena musimnya, sederhana aja seperti itu. Dan seorang muslim tidak boleh berpikiran begitu. Seakan-akan menghubungkan antara keberuntungan dia, ya kebahagiaannya, atau apalah ya masa depan yang cerah, itu dengan turunnya hujan di Imlek. Apa hubungannya sama dia? Ini mirip dengan mengikuti sistem pengaturan rumah, feng shui rumah gitu ya. Kalau bentuknya ngantong, kalau bentuknya begini dan begitu, ini semua tidak ada dalam Islam. Ya dalam Islam kita sudah punya ajaran agama yang mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian. Jadi nggak ada semua ini. Makanya Nabi SAW satu hari waktu itu turun hujan deras di malam hari. Selepas sholat subuh beliau langsung mengatakan kepada para sahabat, sungguhnya Allah telah berfirman, maksudnya telah sampai wahyu kepada beliau karena hujan semalam ini lebat gitu. Kemudian beliau mengatakan, Allah berfirman, telah tiba di pagi hari ini hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan tiba juga di pagi ini hamba-hambaku yang beriman pada bintang-bintang dan kufur kepada sebaliknya. Beriman pada Allah, kufur pada bintang, atau beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Maka para sahabat sempat bertanya masalah ini. Seperti apa ini? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapapun yang mengatakan hujan ini turun karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia beriman kepadaku, kata Allah SWT, dan kufur kepada bintang-bintang. Tapi siapapun yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini atau bintang itu, maka dia telah beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Tidak boleh kita hubungkan dengan masalah-masalah seperti ini ya. Jadi harusnya kita sebagai seorang muslim kembali kepada agama kita, dan alhamdulillah agama ini bisa difahami oleh semua orang, dan memang kita punya standarisasi hukum. Berlaku dimanapun. Pakai jilbabnya seorang muslim berlaku di Indonesia, berlaku di mana-mana. Hukum haramnya babi, khamar, segala macam itu berlaku di seluruh dunia, dimanapun ada muslim. Hukum yang halal berlaku semuanya. Kita tidak butuh, bukan berarti setiap wilayah punya hukum sendiri-sendiri sehingga sulit untuk kita adaptasi. Tapi ini standar, semuanya bisa melakukannya. Ya. Baik, berikutnya Ustaz, dari WhatsApp juga di 0813 sekian. Ustaz, apakah termasuk kategori orang yang terzolimi dan doanya tidak tertolak apabila ada orang yang tinggal di sebuah daerah, bekerja di sebuah instansi, yang dimana mereka berada di bawah naungan pemimpin yang zolim dan hak-haknya direbut atau tidak? Tentu saja. Semua orang yang tidak mendapatkan haknya, yang merupakan hak dia ya, dan hak dia ini bukan di pandangan dia, tapi dalam pandangan hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang suami tidak dapat haknya dari istrinya yang merupakan kewajiban istri, atau sebaliknya seorang istri tidak dapat haknya merupakan kewajiban suami, atau orang tua pada anak, anak pada orang tua, ya teman pada teman, atau seorang pegawai yang kerja di kantor sudah ada akadnya, tapi mereka tidak mendapatkan haknya misalnya. Semua itu kezaliman, ya.
Dan orang-orang yang terzalimi tetap kembali kepada umumnya sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, hati-hatilah dengan orang-orang yang terzalimi karena sungguhnya doa mereka tidak ada hijab antara mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pasti teman-teman sekalian tidak ada sesuatu yang merupakan hak kita yang belum kita dapatkan di dunia kecuali kita akan dapatkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah benar-benar akan mengadili semuanya di akhirat nanti, termasuk domba yang bertanduk yang menanduk domba yang tidak bertanduk. Domba pun yang nantinya tidak ada hubungannya dengan surga sama neraka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kemungkinan besar mereka dibangkitkan lalu kemudian Allah binasakan lagi. Tapi tetap dibangkitkan untuk dihakimi pada hari kiamat nanti. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini, maka selesaikanlah sebelum datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Gak bisa lagi kita bayar dengan rupiah. Kalau di dunia ini, antum pernah sakitin seseorang misalnya, kita bilang tolong maafin saya. Enggak, saya enggak mau kecuali kamu kasih saya 100.000 rupiah. Kita masih bisa bayar dengan uang. Kita masih bisa memberikan dia hadiah, buah-buahan, pakaian misalnya. Atau kita pernah mengambil tanah dia atau hak dia lalu kemudian kita kembalikan sama dunia. Kalau di akhirat sudah enggak bisa. Kata Nabi SAW, siapapun yang punya masalah dengan saudaranya selesaikan di dunia ini sebelum datang hari tidak ada manfaatnya lagi dirham dan dinar. Maka para sahabat, ya Rasulullah, apa di sana? Kata Nabi SAW, amal solehmu dibayarkan ke dia. Kalau nggak cukup, dosanya dibebankan padamu. Ini harus hati-hati seseorang memikirkan tentang masalah ini. Ya. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari kajian offline. Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang dianggap pemuka agama bercanda di majelisnya dan tersebar di sosmed dengan mengatakan kalau cinta tidak direstui, hamil duluan jadi solusi? Bagaimana dampaknya jika ada yang terkena syubhat dari perkataannya, Ustaz? Ya dia panen dosanya. Kalau ada orang yang menganggap itu adalah sebuah potongan ceramah yang bisa dijadikan sebagai rujukan, akhirnya orang ngikutin karena dia tokoh agama, dia panen dosanya. Dari mana? Kaidah dari mana? Pendapat ulama yang mana mengatakan bahwasanya kalau memang tidak bisa menikah maka anak bayi menjadi solusinya, seakan-akan udah hamil aja dulu. Nah, itu kan berarti menyarankan di dalam majlis ilmu untuk berzina. Bagaimana bisa? Itu nggak mungkin ya. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Orang kalau berbicara itu harus punya dasar ilmu. Walaupun tentu para ahli ilmu pun itu kadang-kadang kalau berbicara dalam majlis sudah disusun pun sebuah tema, kadang-kadang masih ada yang salah. Ya. Tetapi itu bukan salah yang seperti ini, misalnya membuka pintu-pintu maksiat, mungkin kesalahan dalam tutur kata dan segala macam. Bagaimana kita lihat para ulama-ulama madhab kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka ada istilah dengan qaul qadim, qaul jadid, perkataan lama, perkataan baru, atau pendapat lama, pendapat baru. Itu kadang-kadang ada. Kadang-kadang dalam satu hukum, Imam Syafi'i, Imam Ahmad misalnya berkata ini boleh. Perkataan yang mengatakan tidak boleh juga masih terlibat perkataan mereka dalam pendapat yang lain misalnya. Itu bisa terjadi. Tapi bukan pada hal-hal yang fatal seperti ini. Seakan-akan membolehkan perzinahan. Apa pesannya kira-kira? Ya udah hamil aja dulu. Nggak masalah, zina aja dulu. Nanti gampang kok ya. Nanti menikah juga ujung-ujungnya. Nah, ini sesuatu yang seperti mengajak orang, ya ayo deh zina aja, nggak masalah. Pacaran itu berarti boleh saja. Banyak yang bisa dimaknai kalimat-kalimat seperti itu. Ini terlalu berani ya. Nah, ini berarti siap untuk menghadapi konsekuensi hukuman dari perkataan apa yang diucapkan. Ya. Berikutnya Ustadz dari WhatsApp. Jadi jangan diikutin itu ya. Ya. Nah. Dari nomor 0813 124 sekian. Ustadz, alhamdulillah kedua orang tua saya masih hidup, namun 6 bulan lalu qadarullah ayah saya sakit sehingga sudah tidak bisa bekerja lagi, sehingga saya termasuk generasi sandwich atau masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan orang tua dan rumah dan kebutuhan saya sendiri. Mohon bantuannya Ustadz untuk mengingatkan dan menasihati kami yang sama-sama generasi sandwich dan bagaimana keutamaan-keutamaannya sebagai seseorang yang membiayai kebutuhan keluarga dan membiayai kebutuhan sendiri meskipun pas-pasan, karena terkadang terasa berat dan sulit untuk menabung seperti teman-teman saya yang lain. Sebelum saya jawab, mungkin saya sarankan generasi muda muslim ya. Teman-teman sekalian, tidak semua istilah yang sedang viral lalu dipakai gitu ya. Ya.
Ya, ini sandwich, ini kue, apa roti, kan itu. Nggak cocok gitu ditarik ke sini. Kalau emang ada yang sempat viralkan itu berarti generasi sandwich, antum nggak usah ikut-ikutan, gitu kan? Karena nggak cocok gitu dikatakan generasi sandwich gitu. Itu kalau di Timur Tengah, di negara-negara Barat itu orang ketawa nanti kalau. Ya. Baiklah. Sekarang bagaimana kondisinya? Kalau ada seseorang hidup dalam kondisi dia sekarang sudah mapan, sudah punya pendapatan, tapi dia hanya mampu membiayai diri dia misalnya. Kemudian di satu sisi orang tuanya sudah tua, dia harus membiayai juga, sehingga dia berada dalam kondisi seperti itu. Itu pertanyaannya. Yeah. Nah, itu sebuah peluang kalau saya melihat. Saya melihat itu sebuah peluang malah. Ya. Coba lihat teman-teman sekalian, orang yang masih ingin berbakti sama orang tuanya yang hidup, tapi sudah tidak mampu, gitu kan? Kalau antum masih punya peluang, siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi dia, pastikan Allah akan menyibukkan dia dengan amal soleh. Terlebih lagi bakti sama orang tua. Itu luar biasa peluangnya, gitu kan? Seorang salaf pernah pergi berperang di medan jihad. Kemudian dia tahu kondisi dia dengan pasukannya sudah terhimpit dengan musuh. Lalu dia bertakbir mengatakan Allahu Akbar, kita pasti menang, bantuan sudah datang. Prajuritnya pikir ini bantuan datang benar gitu, semua. Maka dengan itu mereka jadi semangat, mereka takbir, akhirnya mereka melawan musuh sampai mereka menang. Tapi setelah selesai peperangan, tidak ada bantuan yang datang mereka lihat. Lalu mereka bilang sama orang ini, panglima perangnya, dari mana tadi anda mengatakan ada bantuan datang? Kami setelah selesai peperangan tidak melihat ada bantuan, tidak ada satupun muslim prajurit yang datang. Dia mengatakan, karena tadi sebelum saya menuju ke medan perang, saya sudah memohon agar orang tua saya mendoakan saya, agar Allah berikan kemenangan, dan saya dengar sendiri ibu saya mengucapkan, semoga Allah berikan kamu kemenangan nak dengan pasukanmu. Dan saya yakin itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang termudahkan urusannya justru karena doa orang tuanya, justru karena ridho orang tuanya. Saya punya sahabat dekat, Dr. Muhammad Rahili hafidahullah, saya menyebut nama karena kebaikan ya. Beliau sekarang sudah profesor di bidang tarbiyah dan mengajar di kampus kami di Madinah. Saya lihat waktu masih S1, karena dia kakak kelas saya itu. Saya di fakultas dakwah, beliau di fakultas hadis. Itu selalu mumtaz, selalu nilainya bagus banget gitu ya. Kalau kita selalu A+, dan orangnya sebenarnya tidak terlalu banyak belajar. Bukan berarti saya mengatakan tidak belajar berarti bisa pintar, enggak. Beliau bukan orang yang kutu buku. Oke, dia masuk ke kelas, dia belajar yang benar sama dosennya, kalau ada yang diperlukan dia baca, tapi bukan orang yang betul-betul duduk untuk menghafal isi kitab dan segala macam. Tapi saya lihat, dan kalau hari ujian, saya masih ingat kalau di masjid kampus misalnya, kita datang belajar, masjid kampus itu lebih besar daripada masjid ini misalnya dulu, itu datang semua mahasiswa pada duduk, mulai habis duhur, selesai ujian di kampus, di fakultas masing-masing kita ke masjid, kemudian duduk sampai isya biasanya, atau sampai jam 10 malam, ada yang sampai menginap di masjid, gitu kan, besok baru mereka tinggal masuk ke kelas untuk ujian. Uniknya teman saya ini bersama dengan sahabatnya satu orang Sudan namanya Anwar, duduk, mereka cuma bawa satu buku tulis kertas, buku tulis biasa, itu kesimpulan materi yang besok mau ujian. Saya besok materi usul fikih misalnya, atau mustalah hadis atau apa saja. Mereka buat kesimpulan berdua, kemudian mereka saling diskusi poin itu. Antara maghrib isya selesai. Besok nilainya A+. A+ itu 95, 97 ya, 99 nilainya, besar banget gitu ya. Saya sempat tanya, saya bilang apa rahasianya? Kenapa begitu mudah pelajaran kamu fahami gitu ya? Dan Masya Allah saya betul-betul secara pribadi banyak tersentuh dengan beliau, karena waktu saya masih kuliah dulu sering konsultasi, sering bicara. Beliau juga sering datang membawa buku, dulu membaca buku Riyadhus Shalihin bersama-sama. Kami kadang-kadang pergi ke padang pasir, baca kitab, kemudian dibacain buku Ushulul Tsalatsa dan banyak buku-buku yang lain gitu ya. Orang yang sangat rajin, dan kalau duduk bicara tentang asyratus saat, tanda-tanda hari kiamat itu menyentuh banget gitu. Terus saya tanya, apa sebenarnya rahasianya? Kenapa kok bisa begitu mudah kamu ini memahami pelajaran, nilai-nilainya bagus? Dia bilang, justru ya bakti saya sama orang tua saya. Saya tanya seperti apa? Dia bilang, saya nggak pernah Khalid keluar ke kampus atau aktivitas di rumah kecuali saya datang ke orang tua saya lalu katakan, tolong doain saya. Kadang-kadang dia bilang saya masuk ke kelas mau ujian, hampir semua soal 5-6 soal atau 7-8 soal itu saya nggak paham sebenarnya. Maksudnya saya tidak tahu jawaban pastinya. Tapi Allah kayak memberikan saya ilham, saya bisa memahami, oh pertanyaan ini maksudnya arahnya ke sini. Saya jawab dan nilainya full. Saya sangat yakin justru itu karena kedua orang tua saya. Ini kan kesempatan emas berarti ya.
Artinya gunakan mereka untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa mendoakan kita ya, dan tidak usah berkeluh kesah dengan keadaannya. Kalau perlu kita mengalah dalam beberapa hal untuk orang tua kita itu sangat baik. Kalau saya melihat malah ini peluang emas ya untuk meraih dunia dan juga akhirat ya. Baik, berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Instagram dari akun @ahdan. Saya nggak pernah pacaran dari zaman sekolah hingga saat ini Ustadz. Dan saya mau langsung menikah setelah saya lulus kuliah dan bekerja. Tapi saya malah dianggap gay dan tidak pernah tertarik. Jangan ketawain. Saya dianggap gay dan tidak pernah tertarik pada perempuan oleh teman-teman saya. Bagaimana saya menyikapinya Ustadz? Tidak usah peduli dengan perkataan mereka ya. Saya yakin kalau akh yang bertanya ada di sini diperebutkan oleh akhwat yang belum nikah di belakang. Belum pernah pacaran selamanya, kan bagus berarti. Laki-lakinya suci gitu ya. Nah iya. Kedua, ini poin yang sangat baik. Kalau menurut saya nggak usah peduli. Yang mengucapkan kalau dia gay itu berdosa ya, itu fitnah. Karena dia menuduh seseorang yang tidak dilakukan. Apalagi gay itu kan pelaku homoseksual, itu dosa besar. Berarti menuduh seorang mukmin melakukan perbuatan dosa besar, itu nggak boleh. Dalam Islam berdosa malah. Dan saya sarankan tidak usah peduli dengan perkataan-perkataan mereka. Justru antum tetap komitmen dengan kesucian yang sudah antum jaga, itu sangat bagus ya. Kalau menurut saya nggak usah peduli dengan itu, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menjaga hubungan seperti ini, Allah juga akan datangkan pasangan yang seperti kita. Otomatis saya kadang-kadang duduk sama anak-anak saya, sama juga ponakan-ponakan biasanya pada kumpul anak-anak muda, terus saya nasihati, jangan terpengaruh dengan pergaulan yang ada sekarang, karena nanti itu akan menjadi penyebab juga mirip pasangan yang datang dengan kita. Kalau pergaulan kita bebasin sekarang buat segala macam perbuatan dosa, nanti yang datang sama kita juga yang mirip dengan itu. Kalau kita menjaga kesucian hubungan kita sama Allah, nanti juga yang datang pasangan yang seperti itu. Orang yang biasa ke diskotik, ke karaoke, mana mau dia cari pasangan di majelis taklim? Kan? Pasti dia akan dapat jodoh juga di situ. Orang yang biasa di majelis taklim nggak mungkin dia mau cari jodoh di karaoke sama diskotik. Pasti dia juga cari di majelis taklim, itu sudah begitu. Al arwahun junudun mujannada kata Nabi SAW. Ruh itu seperti satu prajurit yang seragam, yang sama-sama. Ya, mana yang sama sejiwa maka akan bertemu, yang tidak maka akan berpisah. Nah seperti itulah. Allahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Fulanah yang tidak mau disebutkan identitasnya. Ustadz, di keluarga saya ada tradisi yang tidak memperbolehkan kakak beradik saling melangkahi dalam menikah. Sepupu saya 3 bersaudara, perempuan semua, anak yang pertama belum menikah sampai sekarang. Akibatnya anak kedua dan ketiga tidak bisa menikah karena ada tradisi tidak boleh melangkahi kakaknya untuk menikah, jadi harus berurutan. Apakah jika si anak terjerumus ke dalam perzinahan, orang tuanya akan menanggung dosa tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz, semoga keluarga saya mendengar jawaban ini. Kita tidak bisa secara mutlak mengatakan orang tua akan menanggung dosa zina ya. Karena orang tuanya hanya menunda pernikahan anaknya. Tidak bisa anak ini menunggangi itu mengatakan, oh kalau gitu karena saya masih disuruh nunggu kakak saya nikah dulu, saya zina dulu. Itu nggak boleh. Lalu mengatakan biar nanti orang tua saya yang tanggung dosanya, kan gitu. Nah itu tidak benar. Dia akan berdosa dan dia tanggung sendiri dosanya gitu. Namun kita tentu memberikan nasihat dari dua sisi. Sisi yang pertama orang tua, sisi yang kedua adalah anak ini sendiri. Semua orang tua, dan kita berharap tentunya ini sampai kepada semua orang tua muslim yang bisa mendengarkan dan mengerti bahasa yang kita sampaikan, jangan menunda pernikahan anak-anak gitu ya. Dan kalau saya, karena ini di majelis saya ditanyakan, saya tidak menyarankan untuk dihubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Misalnya untuk menikah harus sarjana dulu. Kadang-kadang ada orang tua bukan cuma itu, sudah sarjana harus kamu sudah punya pekerjaan harus kamu punya kendaraan, harus kamu punya rumah. Ini sementara umur berjalan terus, ya. Dan tentu saja balik itu di umur 13-15 itu balik sudah berarti ada gejolak syahwat pada diri dia. Karena sudah ada bibit sperma pada laki-laki dan ada sel telur pada perempuan yang siap untuk menerima, ya, atau siap untuk memiliki keturunan sebenarnya gitu ya. Maka ada gejolak itu dalam jiwa mereka. Nah ini tidak boleh, tidak pantas untuk ditunda-tunda. Kecuali memang ditundanya hanya untuk batas-batas awal, kayak mulai dari balik sampai umur 20 tahun misalnya, sampai dia mungkin lebih mapan secara pikiran mungkin.
Tapi kalau untuk dihubungkan dengan prestasi dunia, saya pernah bertemu dengan orang, umurnya sudah 46 tahun, belum menikah. Orang kita, dan tinggal di luar negeri, saya ketemu di luar negeri kebetulan, dan sangat sukses sebenarnya, karena kerjanya bagus di perusahaannya, punya income. Semua teman-temannya pada mengatakan, Ustaz, ini dia nggak mau nikah Ustaz. Terus saya habis sholat, duduk sama dia, saya bilang, kenapa akhi, kenapa belum menikah? Saya mau lebih mapan Ustaz. Lebih mapan apa maksudnya? Ya saya mau harus lebih mampu dari sekarang, saya harus punya ini, punya itu, punya ini. Saya tanya, umur antum berapa sekarang? 46 tahun. Mau tunggu sampai kapan ini? Gitu. Ada batas waktu nanti di mana seseorang itu mungkin sudah tidak ada keinginan untuk menikah, gitu kan? Jadi lebih baik jangan ditunda. Untuk apa ditunda? 46 tahun. Kalau kita hitung dari 14 tahun misalnya dia balik, atau anggaplah mungkin kalau ada orang terlalu telat 16 tahun misalnya. Berarti dia 30 tahun ya, selisih antara balik dengan dia tidak menikah sekarang. 30 tahun itu kalau per 2 tahun dapat anak, itu 15 anaknya. Ya. Nah iya, keturunan muslim begitu banyak bisa lahir. Sementara Nabi SAW mengatakan, menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Dan kata Nabi SAW, 7 hal yang terus mengalir pahalanya di kuburan walaupun orang itu sudah meninggal. Yang pertama ilmu bermanfaat, lalu yang kedua anak yang soleh. Bagaimana caranya dia punya keturunan kalau tidak menikah? Kan gitu. Ada di antara kerabat kami rahimahumullah sudah meninggal gitu ya. Ternyata memang ada masa-masa jenuh. Karena dia tunda pernikahan laki-laki sampai umurnya sudah di atas 45 tahun, sudah nggak mau menikah akhirnya. Sudah nggak ada keinginan untuk menikah. Bahkan sudah ada rasa ketakutan untuk melangkah. Saya bisa nggak sih? Umur berapa saya sekarang? Nanti pasangan saya katakan saya orang tua nggak? Jadi banyak was-was yang muncul. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa yang harusnya normal menikah. Nabi SAW sudah tunjukkan umur 25 tahun belum menikah, harusnya sudah cukup jadi contoh gitu ya. Itu satu sisi buat orang tua. Yang buat anaknya, jadi kalau yang seperti ini, saran saya tentu tidak membantah orang tua, tapi coba menggunakan media ini maksudnya orang ketiga yang kira-kira mungkin yang sepadan dengan orang tua untuk menjelaskan masalah ini. Karena dalam Islam tidak ada teman-teman sekalian, kalau kakak yang pertama belum nikah berarti yang kedua tidak boleh nikah, atau yang ketiga tidak boleh menikah. Siapa yang datang duluan jodohnya menikah saja. Tidak ada dalam Islam itu, harus berurut ya. Sekarang kalau misalnya yang pertama ini la qadarullah, semoga Allah datang, tapi misalnya cacat secara fisik, apakah ditunggu dia harus nikah baru adiknya nikah dan seterusnya? Sama juga saya pernah dengar ada satu tradisi kita di Indonesia juga perlu diperbaikin, karena ini jauh dari Islam. Kalau si kakak misalnya menikah dengan mahar misal 10 juta, adik nggak mau nikah kecuali 20 juta. Adiknya lagi harus 30 juta dan seterusnya, sehingga pernikahan itu menjadi sesuatu yang berat dan mahal gitu kan. Padahal sebenarnya Nabi SAW mengatakan wanita yang paling banyak berkahnya justru yang paling sederhana maharnya. Maka gunakan orang ketiga, berikan dulu pemahaman kepada orang ketiga ini, misalnya temannya ayah, temannya ibu, yang kira-kira sudah faham agama, kita berikan penjelasan masalah ini. Kemudian juga satu sisi, kalau kedua orang tua ini masih bisa menerima masukan anaknya, kami sarankan yang bersaudara ini duduk dan membicarakan dan mendiskusikan bersama di antara internal mereka dulu. Kira-kira kalau misalnya si fulana ini lebih dulu datang jodohnya bisa enggak? Mereka diskusi dulu. Kalau sudah ada titik temu, alhamdulillah mereka tinggal sampaikan kepada orang tuanya. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Instagram dari akun @sitihamidah. Bagaimana hukumnya membantu teman atau saudara non-muslim yang sedang berduka, misal memberikan uang duka yang dikumpulkan oleh teman atau keluarga? Mohon penjelasannya Ustaz. Memberi bantuan kepada non-muslim secara umum boleh. Terjadi gempa bumi, bencana alam di satu lokasi non-muslim, boleh nggak kita bantu? Boleh. Boleh kita bantu. Ada orang non-muslim datang kelaparan, minta tolong bantu saya makanan, kasih makan. Ada di depan kita orang tabrakan, jatuh dari motor, ternyata pakai kalung salib besar, tetap aja antum bantu. Dalam Islam tidak ada larangan dalam masalah ini, gitu kan? Yang tidak boleh hanya satu, tidak boleh mendukung ibadahnya saja. Jadi kalau ada seorang non muslim sedih, lagi ada masalah, boleh kita bantu. Bisa saja itu menjadi penyebab mu'allafnya malah. Kan kita tidak tahu ya. Tetapi saran saya, karena dia sedang mengalami misalnya kematian, kita lihat nih, apakah uang-uang yang dikumpulkan orang yang diberikan di waktu itu tujuannya adalah sebuah keyakinan dalam agama mereka? Artinya semua orang kalau lagi sedih begitu meninggal dikasih uang, itu dalam keyakinan agama mereka. Kalau itu keyakinan, jangan antum ikut-ikutan. Nanti kalau antum mau bantu uang setelah selesai semua itu sudah tidak ada hubungannya dengan acara kematian, baru kemudian kita berikan, tidak ada masalah. Tapi kalau itu umum, partisipasi semua
Misalnya kita satu kampus ya, atau satu tempat kerja, dia non muslim lagi sedih dan semua teman-teman sepakat mau menghibur dia dengan memberikan uang misalnya. Dan uang ini jelas bukan dipakai untuk ritual ya. Kalau misalnya untuk dipakai membakar mayit atau untuk pemakaman itu jangan ikut-ikutan karena sudah masuk ritual. Tapi kalau hanya untuk menghibur dia, misal orang tuanya terlilit utang, contoh, dia harus bayar utangnya misalnya. Atau misalnya mereka punya kontrakan, orang tuanya meninggal, nggak ada lagi yang bisa bayarkan, kita bayarin kontrakannya, itu semua nggak ada masalah. Makanya pernah terjadi, ada bencana waktu itu, gempa bumi, seingat saya di Jogja waktu itu, mungkin ini cerita 14-15 tahun yang lalu, di salah satu pengajian kami di Jakarta Selatan di Kemang, lalu ibu-ibu itu menanyakan kepada saya, Ustaz, ini banyak sekali, ada satu RT atau apa itu banyak kerusakan sekolah, tapi mayoritasnya non muslim, apa kita bantu? Saya bilang, iya bantu. Bantu perbaikin sekolah pemerintah, kan itu ada SD pemerintah di situ, sekolah-sekolah dasar ya sekolah pemerintah, ada SMP, ada fasilitas umum ya, rumah tempat tinggal, nggak ada masalah. Yang penting jangan masuk ke masalah ibadah saja, karena kalau sudah ibadah lakum dinukum waliyadin ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari WhatsApp dari 0823 848 sekian. Adik saya perempuan bersama suaminya telah menikah cukup lama tapi belum dikaruniai anak. Mereka ditawari untuk adopsi anak bayi laki-laki, namun anak itu merupakan anak hasil zina. Sekarang usia anak tersebut sudah berumur 8 tahun. Saya pernah menegur untuk tidak mengadopsinya, akan tetapi mereka tetap lakukan. Bagaimana status anak tersebut Ustadz, dan untuk nisbatnya ke siapa Ustadz? Kita jawab dari beberapa sisi pertanyaan ini ya. Yang pertama teman-teman sekalian, jangan pernah adopsi anak kalau anak zina atau anak yang tidak jelas statusnya. Lebih baik kita mengadopsi anak kalaupun memang butuh ya, anak angkat gitu ya. Maka kita cari anak-anak yang jelas orang tuanya. Misalnya ada keluarga miskin di satu perkampungan ya, yang kita memang bisa angkat anaknya, kita izin baik-baik, anak ini bisa nggak kami jadikan sebagai anak angkat kami, tinggal bersama-sama di Jakarta, biaya sekolahnya semua kami yang biayai gitu kan. Tapi anak ini tahu siapa orang tuanya, orang tua juga tahu, orang tuanya tahu tinggal sama siapa, semua begitu. Nah ini sekaligus menjawab penisbatan naba tetap pada orang tuanya, gitu kan. Tidak boleh teman-teman sekalian antum mengambil anak yang antum tidak tahu anak siapa itu, gitu kan. Ini jadi masalah. Lebih baik itu biar diurus oleh pihak pemerintah atau lembaga sosial yang memang bergerak seperti rumah anak yatim atau yang sejenisnya itu ya. Jangan kita masuk ke ranah itu. Lebih parah lagi teman-teman kalau sampai ada orang menghapus atau menasabkan anak itu kepada dia. Ini pernah terjadi di salah satu orang yang saya kenal, rahimahullah, sudah meninggal. Semoga Allah maafkan kesalahan. Jadi karena mereka suami istri ini orang mampu dan mereka subhanallah fitrahnya ingin sekali punya anak. Sempat umroh sama saya sekali malah. Ditanyakan hukumnya pada kami pada saat itu, saya bilang nggak bisa. Dia maunya ngambil anak, adopsi anak, dan dia tidak mau tahu siapa orang tuanya anak itu, plus dia mau nasabkan anak ini kepada dia. Supaya dia dikenal di masyarakat orang sekitarnya dia punya anak, karena nggak bisa punya anak gitu. Maka saya bilang ini nggak boleh, haram dalam Islam. Kalau antum mau adopsi anak, ambil adopsi anak yang baik-baik. Banyak anak-anak yang tidak mampu di negara kita bisa diambil, dibesarkan, ya, dibiayai gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita mau fokus pahala maksimal di anak yatim saja. Anak yatim itu adalah orang yang anak-anak muslim yang meninggal ayahnya. Meninggal ibu tidak dianggap yatim ya, meninggal ayah dan sebelum balik. Maka kita bisa selalu memperbaharui itu, misalnya kita ambil anak umur 3 tahun, 4 tahun, kita adopsi sampai balik. Balik sudah kita kembalikan ke keluarganya. Kita bisa ambil anak lagi yatim yang lain gitu ya. Terus gitu kita sponsori, itu terus kita perbaiki. Ini bisa. Ini cara adopsi yang baik gitu ya. Karena masuk mendapatkan hadis Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Nabi SAW mendekatkan 2 jari telunjuk dan jari tengah beliau. Artinya kedudukannya sangat tinggi pada hari kiamat nanti. Nah itu bagus gitu ya, positif. Jadi saya melihat Allahu a'lam cara seperti ini jangan ya, sebaiknya jangan. Itu satu sisi kita menjawabnya. Sisi yang lain teman-teman sekalian, bagi yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan, baca firman Allah Subhanahu wa taala, keajaiban yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ada nabi-nabi Allah itu sempat tidak punya anak sampai umur sangat tua. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak punya anak sampai di atas 60 tahun itu, ya. Dengan Sarah tidak punya anak, akhirnya menikah dengan Hajar, baru Allah karuniahi anak. Gitu kan?
Itu kisahnya. Dan bagaimana mendapatkan keturunan karena selalu justru jadikan sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah SWT. Jangan teman-teman sekalian kita lagi ada ujian malah kita makin jauh sama Allah. Malah bermaksiat gitu kan. Maka terus kita berharap diberikan keturunan, ini nggak bisa. Ini nggak bisa, ini salah gitu ya. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam digambarkan. Bagaimana beliau ingin sekali punya anak. Istrinya mandul. Di berapa belas, 15 ayat pertama dalam surah Maryam, surah nomor 19 digambarkan gitu. Istrinya mandul, wa mraati akir kata beliau. Bagaimana dia bikin tapi terus minta doa. Di umur 100 tahun kata sebagian ulama tafsir dari surah Maryam di awal-awal ayatnya itu baru Allah SWT berikan anak Nabi Zakaria. Dan bahkan Allah karena dia sabar berdoa, dia dekatkan diri kepada Allah SWT, terus mohon agar dikaruniakan. Lalu Allah karuniakan anak tersebut dalam kondisi dia lagi di mihrabnya, dia lagi ibadah kepada Allah SWT. Allah kasih. Dan uniknya terjadi di umur 100 tahun, istrinya 90 tahun dan istrinya mandul. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran itu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang mau berfikir gitu ya. Jadi orang kalau masih ada ujian teman-teman sekalian, harusnya kita jadikan itu ajang pendekatan diri kepada Allah SWT. Sebelum memikirkan adopsi atau yang lainnya, kita terus beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kenal seorang dokter dari Mesir waktu kami masih mahasiswa di Madinah, 10 tahun menikah nggak punya anak. Tapi saya tahu betul karena sahabat dekat saya punya persahabatan dengan beliau, itu sangat dekat, selalu hadir di Masjid Nabawi, di majlis ilmu, orang yang Masya Allah sangat soleh dan tidak pernah berhenti berdoa. Saya ingat betul di tahun 11 tahun 12 beliau menikah, itu istrinya hamil dan melahirkan kembar. Diberikan oleh Allah SWT anak kembar. Jadi bukan mustahil. Selama yang antum minta bukan bentrok sama sunnatullah, ya, sistem yang Allah sudah buat. Misalnya antum tidak suka malam, ya Allah hilangkan malam, itu nggak bisa. Sistem itu nggak mungkin antum ubah. Tapi kalau hanya minta keturunan, minta dibukain rezeki, minta dilunasi utang, minta apa saja, selama tidak bentrok itu kecil sekali untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi SAW, hai Bilal, kepada Bilal, bersedekahlah dan jangan kau takut kemiskinan dari pemilik singgasana yang maha agung. Maksudnya Allah SWT maha kuasa untuk bisa memberikan apa saja gitu. Iya. Baik, pertanyaan terakhir sebagai penutup Ustadz. Ini pertanyaan masuk dari kajian offline. Ustadz, istri saya diam-diam sudah mulai sering belajar mengenai poligami. Apakah ini merupakan tanda-tanda kebaikan bagi rumah tangga kami, Ustadz? Saya melihat ada secerca harapan untuk melangkah. Ini poinnya nih. Tapi saya bingung bagaimana melangkahnya. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya mudah-mudahan kita berharap ya. Dengan istri antum sudah mulai belajar poligami, terbuka ya harapan gitu. Tapi sebenarnya tidak harus menunggu itu ya. Kalau saya melihat tahap-tahapannya itu memang yang pertama memang sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan doa. Saya pun mengamalkan itu. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan poligami itu, tapi sesuai dengan keinginan dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengaturnya. Maka dengan sendirinya termudahkan itu ya. Yang kedua, seorang pegawai di perusahaan kalau mau berprestasi dan naik jabatannya, bertambah income-nya, dia harus tunjukkan prestasinya. Nah, antum juga di sini tunjukkan prestasi terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga antum yang pertama. Jadilah suami yang terbaik, berikan yang terbaik buat istri, jalankan dengan tulus rumah tangga tersebut. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menilai. Oh, ini orang layak untuk dikasih lagi rumah tangga yang kedua, rumah tangga yang ketiga, begitu. Kalau yang sama pertama saja amburadul semuanya, gitu kan? Loh iya, ada ikhwah bicara masalah poligami, tapi dia sendiri maaf ini menggauli istrinya seminggu sekali. Sebagaimana mau poligami ini? Itu gak mungkin. Dia sekarang bicara poligami, dia sendiri malas kerja, sehingga kebutuhan istrinya pun masih terbengkalai, gitu kan? Masih tinggal di kos-kosan, masih berantakan semuanya. Dia sendiri malas mau bekerja. Gimana mau bicara poligami seperti ini? Dan ada orang bicara poligami, dia tidak faham tentang sholat saja masih susah. Masih banyak rukun-rukun sholat yang tidak faham, masih tidak menjaga hubungan baik dengan Allah dengan menjaga sholat on time di masjid dan seterusnya lah. Ini semua bagaimana? Tidak mungkin itu ya. Jadi kita coba benahi diri kita teman-teman sekalian, tunjukkan prestasi terbaik kepada Allah. Ini karena saya praktisi, saya coba praktikin betul-betul Allah berikan. Dengan doa, dengan kita coba menjalankan yang terbaik di rumah tangga kita yang pertama, maka Allah kasih amanah yang kedua, amanah yang ketiga. Yang ketiga, kalaupun misalnya sudah berjalan sebuah ibadah, kontrol diri teman-teman sekalian.
saya melihat banyak orang tidak sengaja mereka masuk ke bab riya tanpa sadar. Orang yang selalu berbangga-bangga, istri ente berapa? Istri antum berapa? Sering nanya gitu ya. Oh saya cuma satu. Oh saya dua. Misal. Jadi kan kayak bahan-bahan bangga. Ini teman-teman mirip dengan orang gini. Kamu semalam tahajud gak? Saya tahajud, misal. Gak ada yang nanya, gitu. Kan itu. Beda kalau antum ditanya misalnya, sudah berapa keluarga istrinya? Alhamdulillah Allah amanahkan 2 misalnya. Contoh. Tapi bukan dia yang kuar-kuar sana sini gitu ya. Karena saya lihat rata-rata praktisi seperti ini, mereka tujuan hanya untuk berbangga-bangga, itu rumah tangga poligaminya gak bertahan. Terjadi perceraian, terjadi ribut. Ada orang bahkan punya 3 orang istri, cerai semua. Akhirnya jadi bujang dia. Iya, ada itu. Sampai kepada saya dan datang gitu ngobrol. Karena memang akhirnya mungkin selama menikah itu hanya sekedar jadikan sebagai bahan banggaan aja. Allah SWT mudah untuk mengangkat nikmat tersebut gitu ya. Jadi harusnya kita bukan jadikan sebagai ajang untuk ujub, berbangga-bangga, ria, enggak. Kalau Allah kasih sudah diam saja. Apalagi berhubungan dengan masalah interaksi biologis, hati-hati. Kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang sudah terbuka pada istrinya, istri terbuka pada suaminya, lalu keduanya menceritakan rahasia salah satunya. Ini nggak boleh. Jadi betul-betul dia, antum Allah berikan pasangan, sudah antum nikmatin, tidak usah dipamer-pamer, tampil di media, ini loh istri saya, ini loh suami saya dan seterusnya, untuk dipajang, untuk apa ini? Gitu kan? Ada beberapa orang ikhwan yang datang, Ustaz walaupun berpoligami tidak pernah ya kita lihat ada istri Ustaz di media. Gak mungkin, untuk apa? Saya manfaatnya apa untuk dipamer? Oh ini istri saya, silakan bicara depan umum. Enggak usah. Gitu. Bahkan jumlah anak-anak pun tidak perlu kita sampaikan kepada orang untuk menjaga supaya tidak ada ain misalnya kan gitu. Ya udah kita nikmati, kita syukuri, kita jaga sebagai nikmat Allah SWT, itu yang terbaik. Ya. Ini Allahu alam dari kami. Semoga ini sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan mohon maaf kalau belum semua bisa dijawab. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Saya dan Ammar insyaallah mengundurkan diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.